Halo semua, selamat datang kembali di tutorial Material UI. Sekarang di sini sebelum memulai kita clone, ini ada bagian setup dulu dari Material UI ya. Nah sebelum di setup di sini saya sudah menyiapkan starter project dari project ini ya, dari tutorial ini. Di sini yang mana sudah ada beberapa aset dari Netflix ya, dari Netflix yang akan kita gunakan sebagai nanti untuk membuat clone landing page-nya. Ini ada video, ada image, dan ada icon juga ya untuk si websitenya nanti. Setelah di sini teman-teman bisa langsung aja di clone dari sini. Dan di sini untuk package-nya sendiri yang udah diinstal adalah ada Next, React, dan juga React DOM. Sebenarnya ini kayak bikin create next app seperti biasa sih, cuma saya tambahkan beberapa aset dari gambar dan video. Saya akan coba clone juga dari sini. Nah, di sini saya akan bikin git clone dari halaman ini dan saya namakan MUI Netflix. Tunggu beberapa saat, kita masuk MUI. Kalau sudah, di sini jangan lupa di npm install dulu ya, supaya kita install package yang udah ada, itu Next, React, dan React DOM. Kalau misalnya sudah, saya buka lewat VS Code ya. Pertama saya cari dulu set. Nah di sini teman-teman, kalau ini udah bisa dilihat di sini udah saya install beberapa package ya, ada Next, React, dan React DOM. Selanjutnya kita akan coba install dari si MUI ini. Sebenarnya untuk installation kita bisa lihat di bagian sebelah kiri ini, Getting Start dan Installation. Nah untuk versi 5 ini sebenarnya ada dua cara ya, maksudnya dua tipe mungkin. Ada yang pakai emotion atau ada yang pakai styled component ya. Buat teman-teman mungkin sebelumnya udah pernah pakai dari salah satunya atau dua-duanya. Nah ini tinggal teman-teman pilih pakai styled atau si emotion. Kalau untuk tutorial ini saya akan pakainya yang emotion aja sih. Sebenarnya saya juga belum pernah pakai langsung ya emotion secara langsung, tapi pakainya yang ini aja sih, yang simple aja. Di sini kita copy, lalu kita di sini install juga, paste, tinggal di enter lah. Oke, kalau misalnya udah kita tunggu sebentar. Jadi kalau untuk yang emotion teman-teman copy di sini, cuma kalau nanti mau nyoba atau di luar tutorial ini mau pakai styled component, tinggal di copy yang bagian bawah ini. Ini untuk styling engine-nya sih. Jadi emotion sama si styled component ini memungkinkan kita untuk menuliskan atau membuat komponen ya dengan stylingnya menggunakan JavaScript. Seperti itu. Coba kita lihat. Nah ini udah jalan. Installernya kita tinggal npm run dev. Kalau misalnya udah, saya akan coba buka localhost 3000. Nah ini masih starternya Next.js ya, tidak ada yang beda. Jadi kalau teman-teman tadi di luar repo ini juga bisa bikin sendiri dari create next app, tinggal ditambahkan instalasi dari material. Oke, selain itu kalau misalnya ini udah, lanjut kita ke bagian customization dari tema ya, untuk tema si Material UI. Kita lihat di bagian theming di sini. Kita setup ya. Jadi untuk beberapa setup configuration Material UI ini udah punya nilai default lah, kayak palette, typography atau spacing dan lain-lain kan. Ini nanti sebenarnya punya nilai default yang bisa kita customization, kita bisa custom. Contohnya itu di sini misalnya kita mau pakai warna primary atau secondary yang beda dari yang defaultnya kan. Terus kita mau bikin breakpointnya beda dari defaultnya. Coba saya searching dulu breakpoint ya. Breakpoints. Nah di sini kita pakai breakpointnya yang defaultnya dari 600, 900, 1200. Nah, nanti teman-teman juga bisa customize ini sih. Jadi ini adalah titik pertama kita
untuk menggunakan si Material UI. Saya langsung aja bikin. Di sini saya bikin folder utils ya. Biasanya ini saya masukkan ke folder ini, terus saya bikin namanya theme.js. Selanjutnya, kalau misalnya udah kita bikin seperti ini, sebenarnya tinggal di copy sih di bagian ini teman-teman. Sebentar. Di bagian theming tadi ada template-nya ya. Nah, saya coba copy yang ini aja. Yang mudah. Yang mudah nih. Ya kan, ini sudah ada langsung template-nya. Hal biasanya yang saya lakukan untuk nge-customize atau template theme ini untuk paletnya aja sih, palet. Untuk paletnya ada yang primary, ada yang secondary. Biasanya itu aja yang sering saya customization gitu kan. Yang sering saya custom. Nah, di sini kalau dari tema yang akan kita buat untuk si Netflix ini, untuk warna primary-nya di sini saya pakai warna merah ya. Merahnya itu kodenya itu hexnya E50914. Di sini tuh nanti bisa teman-teman langsung aja copy dari sini ya, kode warnanya juga bisa sih. Misalnya nah ini nih. Sudah kelihatan kan? Tinggal copy ini sama kayak ini. Nah, untuk secondary-nya nggak saya set, jadi saya kayak kasih aja di sini FFF untuk warna putih. Nah, kalau teman-teman nanti untuk bikin project lain, nah di sini bisa kasih warna nih, ada primary, ada secondary kan. Di sini juga bisa kita ngetambahin misalnya mau pakai 3 warna tertiary lah. Tertiary. Nah, di sini tinggal kasih aja mainnya warnanya apa. Misalnya warnanya DE. Ya kan ini bisa, atau kita juga bisa ngambil warna dari sini. Jadi material juga punya colors tersendiri. Colors ya. Nah, ini kita bisa pilih sih warna-warnanya kalau misalnya teman-teman masih blank terkait warna. Di sini ada beberapa warna yang bisa diambil. Ya kan? Nah, untuk itu tadi ya terkait ini secondary, primary, dan tertiary. Ini teman-teman bisa set, bisa digunakan semuanya atau enggak. Selain itu kalau misalnya untuk warna sendiri terkait palette tuh ada kan misalnya status kayak error kan, terus ada juga misalnya info, misalnya info sukses dan lain-lain, status untuk color timing ya, misalnya kayak untuk pesan error, pesan sukses atau pesan lainnya. Ini teman-teman bisa custom juga sih. Misalnya saya coba import warna red ya di sini. Kalau misalnya error itu saya pengennya pakai warna red yang red yang misalnya ini nih, red 400 lah. Nah, di sini saya bisa pakai red dot 400. Ya, ini akan jadi kita panggil pakai angka, pakai array, seperti ini. Nah, nanti juga kalau misalnya teman-teman mau info mau bagian customnya di suksesnya itu misalnya mainnya itu berapa, tergantung hijau, biasanya kan hijau ya sukses tuh. Mungkin till 400 lah. Sama juga. Nah, ini bisa kita custom seperti ini teman-teman. Nah, tadi ya kalau untuk project ini kita nggak akan nge-customize semuanya, cukup kasih ini aja, primary, secondary, sama error. Ini untuk memberitahu teman-teman aja kalau misalnya paletnya bisa sampai beberapa tingkatan. Selanjutnya untuk di sini pun teman-teman bisa misalnya mau breakpoints diatur ya kan, mulai dari XS dan lain-lain. Saya coba breakpoint dulu tadi ya. Di sini kalau misalnya mau beda nih teman-teman ya kan, mana ya, di sini breakpoints values ya, kurang valuesnya misalnya X-nya berapa, di sini kita mulai 720 misalnya, di sini misalnya kita pakai 960, 1100. Nah, ini bisa tinggal di custom aja di sini untuk ukuran nanti responsifnya. Cuma untuk saat ini sih saya nggak akan ngerubah ya, saya akan bawa default dari si material.
UI. Oke, terus apalagi yang bisa kita rubah di sini adalah terkait banyak sih. Coba ya saya lihat dulu di theme provider itu theme explorer namanya, theme explorer. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini apa yang kita buat di sini, theme ada ada palette, ada breakpoints. Nanti kalau kita lihat secara keseluruhan tuh objeknya bentuknya seperti ini. Ada breakpoints, ya kan? Ada palette, ada warna nih. Udah gitu ada terkait teks juga ada nanti di sini. Background, ada spacing itu terkait jarak ya biasanya. Ada yang banyak sih, banyak banget. Ini sini teman-teman bisa customize satu-satu. Ini ada salah satunya juga typography di sini ya. Tuh ada misalnya kita mau H4, H5, header 1, header 1, header 2 dan lain-lain. Nanti ini bisa teman-teman explore sih. Cuma sejauh ini kalau saya pakai sih nggak terlalu banyak saya rubah dari bagian themingnya, hanya bagian palette saja biasanya ya. Oke, kalau misalnya ini udah, ada satu lagi setup yang akan saya pakai. Sini akan saya kasih base, namanya di sini theme. Dan di sini saya coba import itu responsive font size. Jadi pengaturannya untuk responsif dari si material UI ini ada fungsinya tersendiri kita panggil. Nah, di sini parameternya adalah theme. Ya kan? Jadi ini saya masukin sini, baru saya export. Export default theme. Save. Nah, ini sebenarnya untuk dari settingan theme udah jadi nih, teman-teman. Selanjutnya saya akan coba bagian app, akan kita modifikasi sedikit. Bisa kita lihat di sini itu pertama saya akan coba customize ya. Import head dulu dari next head. Ya kan? Di sini untuk apa head? Sebenarnya untuk ini aja sih, komponen head HTML biasa. Untuk ngasih title dan itu untuk ngasih meta info ya. Di sini itu ada head, title, Netflix, MUI. Selanjutnya ini ada meta ya, biasa tambahin. Oke, kalau misalnya ini udah, nah untuk headnya ini aja. Nah sekarang adalah bagian bagaimana kita masukin si material UI. Pertama saya akan coba import di theme provider. Nah di sini ya, bukan dari sini tapi kita importnya dari material styles. Sekali lagi saya coba theme provider. Udah. Nah di sini theme provider ini sebenarnya nanti komponen yang akan komponen yang akan memberikan kita akses kepada si theme itu ya, theme yang udah kita bikin di sini nih, theme yang udah kita bikin. Nah, jadi ini bisa diakses oleh si komponen lainnya. Saya pindahkan komponen ini dalam supaya bisa mengakses nilai theme. Nah, di sini kita kasih props theme, itu kita import dari theme ya, yang tadi udah kita bikin di utils, masukin di sini nilainya. Dan tambahan satu lagi itu dari import CSS baseline dari si material. Ini biar di ujung aja seperti ini. Oke, kita tambahkan di atasnya seperti ini. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk settingan React itu udah sampai segini teman-teman, ini udah bisa kita pakai nih untuk React biasa ya. Nah dan Next.js kalau misalnya kita mau pakai material UI sebenarnya agak ada konfigurasi tambahan. Nah nanti akan saya jelaskan di akhir supaya saya bisa memberitahu teman-teman apa bedanya konfigurasi di Next.js dan di React.js. Nah untuk saat ini sebenarnya kita udah bisa pakai ininya, namanya pakai si material UI-nya. Saya coba import ya. Misalnya di sini saya coba import button from MUI material button.
Sini saya akan coba kasih ya. Di bawah ini saya akan hapus dulu isinya. Main saya kasih button, material UI, saya save. Nah, ini udah ada teman-teman. Jadi kita udah bisa pakai. Di sini saya tambahkan dulu variannya, content, terus colornya itu primary. Ini udah bisa kita pakai. Nah, ini adalah warna merah dari tadi theming yang udah kita setup, teman-teman. Ya, karena di sini saya pakainya warna ini tuh warna merah ya, sesuai dengan Netflix. Dari app sudah. Selanjutnya itu dari bagian saya akan tambahkan di sini dokumen.js ya, dimana ini kita bisa memodifikasi dokumennya dari si Next.js. Nah, ini sebenarnya kita modifikasinya kelasnya jadi seperti ini, HTML, dan sebenarnya selesai. Udah sampai di sini aja. Jadi untuk lupa ini ya, dokumen. Nah, ini adalah untuk setup dari si material UI ya, dengan beberapa tadi kita customize theme-nya di sini, theme-nya. Udah gitu kita import di bagian app sini. Sebenarnya ini teman-teman theme provider set baseline. Nah, ini persis kayak settingan di React biasa tanpa Next.js. Akan tetapi kalau misalnya untuk Next.js dengan seperti ini udah bisa untuk dipakai. Hanya ada nanti konfigurasi tambahan untuk yang akan berpengaruh terhadap performance-nya si aplikasi ya dengan pembuatan Next.js ini. Oke, nah selanjutnya di bagian dokumen ini kita extend aja dokumennya hanya untuk nambahin icon ya, favicon-nya. Oke, kalau misalnya udah, saya coba refresh. Nah, kita lihat di sini sudah sama Netflix ya ininya, logonya di title bar. Oke, mungkin itu aja dulu terkait setup di Material UI. Semoga teman-teman bisa ngikutin. Terima kasih dan semoga bermanfaat.